Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Kakak perempuan Sangguan, tenanglah. Turnamen akan segera dimulai. Sangguan WL juga sedikit ketakutan ketika dia melihat bunga api di matanya. Dia mendengus dan mendapatkan kembali ekspresi aslinya. Kalau begitu mari kita mulai. Aku akan membuatmu membayar untuk apa yang terjadi di lain waktu. Yu Hao juga mengamati lawan-lawannya. 3 wakil dari kamar dagang Alto semuanya pria dan jelas. Mereka adalah instruksiwa yang berpengalaman dan berbakat. Aliansi bersama terikat untuk menarik perhatian. Ketiga perwakilan mereka adalah wanita. Suara sekarang tiba-tiba bergema di kepala mereka. Jangan tertipu oleh penampilan mereka. Instruksiwa yang dipelihara oleh aliansi bersama sangat licik. Jika ada peluang, habisi mereka. Jangan beri mereka kesempatan. Suara Nan Gongwan terdengar di telinga Hecha itu. Yu Hao dan Huang Zhen. Ye Yuli memberi isyarat dan berkata, "Ketiga pemimpin, silahkan mundur dari panggung. Pesaing masuk ke posisi dan bersiaplah untuk bersaing." Nan Gongwan, Sanggua Wei dan An Litong saling memandang. Ada tatapan dingin di mata mereka ketika mereka berbalik. Hecha itu mendorong Yu Hao ke belakang meja ukir sebelum dia ke meja ukirnya sendiri. Ye Yuli tampak sangat keras, bahkan di hadapan para pemimpin dari 3 organisasi. Ia terus menjadi sangat kaku. Jika bukan karena fakta bahwa Su Tianran secara pribadi mengundangnya, dia tidak akan muncul hari ini. Dia mau berpisah dengan jarum ilahi matahari bulan setelah Su Tianran menjanjikan kompensasi kepadanya. Menurutnya, instruksiwa harus lebih banyak berinvestasi dalam penelitian alat jiwa. Bersaing di turnamen adalah buang-buang waktu. Selain itu, turnamen ini diselenggarakan oleh organisasi bawah tanah. Itu sebabnya dia tidak menyukai para pesaing yang akan bersaing. Ye Yuli adalah salah satu dari 3 instruksiwa kelas 9 teratas di Kekaisaran Ryu. Dalam hal kemampuannya, dia setidaknya pada standar Jing Hongchen. Ia bahkan diakui sebagai pengontrol bintang-bintang dan langit. Saat ini, auranya yang dominan memenuhi seluruh panggung saat dia mengamati 9 pesaing dengan dingin. Ia paling tertarik pada Yu Hao hanya ketika dia melihat Yu Hao tatapannya berubah jadi jauh lebih lembut. Meskipun ia juga mewakili organisasi bawah tanah, Ye Yuli merasakan bahwa Yu Hao tampaknya sangat bertekad. Bahkan dengan cacatnya, bagaimanapun, para instruksiwa membutuhkan banyak sumber daya. Adalah jauh lebih sulit bagi seorang instruksiwa yang lumpuh untuk mendapatkan sumber daya dibandingkan dengan seorang instruksiwa yang normal. Jadi, Ye Yuli lebih memperhatikan Yu Hao. Kalian akan diberi 6 jam untuk membuat alat jiwa. Kalian hanya dapat membuat 1 alat jiwa dan dapat menggunakan bahan apapun yang diinginkan. Namun, kalian tidak dapat menggunakan produk setengah jadi yang dirakit sebelumnya. Jika kalian diketahui melakukan sesuatu seperti itu, maka akan segera didiskualifikasi. Pada saat yang sama, aku perlu mengingatkan kalian semua bahwa tidak akan diberi waktu untuk beristirahat setelah 6 jam. Kalian akan segera masuk ke tes teknik. Peringkat rendah akan gugur dan peringkat juga akan menentukan tempat kalian di perempat final. Itulah mengapa penting bagi kalian semua untuk menghemat sebagian energi ketika membuat alat jiwa, sehingga kalian akan memiliki energi yang tersisa untuk menghadapi ujian teknis. Kesulitan tes teknis akan menjadi sangat tinggi. Setelah mendengar kata-kata Ye Yuli, 9 pesaing tertegun. Jika bahkan Ye Yuli mengklaim bahwa tes teknis akan sulit, itu pastilah sangat sulit. Yu Hao juga sedikit terkejut. Dia menutup matanya dan meletakkan tangannya di atas meja. Dia menunggu diam-diam. Waktunya dimulai sekarang. Angkat penghalang kedap suara. Saat Ye Yuli berteriak,
Lapisan redup naik dari sisi panggung. Semua kebisingan eksternal diisolasi. Ye Yuli juga kembali ke posisinya dan menyaksikan para instruktur jiwa bekerja. Yu Hao segera bergerak setelah Ye Yuli berteriak. Dia meraih sepotong logam langka. Yu Hao mulai dengan cangkang alat jiwanya. Dia sangat cepat dan menggunakan banyak potongan logam dan peralatan langka untuk membentuk cangkang alat jiwanya. Yu Hao menciptakan potongan-potongan besar, ukurannya cukup besar. Ye Yuli telah mengamatinya lebih awal karena cacatnya. Dia bahkan lebih tertarik sekarang melihat metode yang dia gunakan. Ye Yuli sedikit terkejut. Apa yang dilakukan pemuda ini? Mengapa dia tidak membuat susunan formasi saat di kondisi paling fokus, tetapi malah membuat kulit luarnya? Apakah dia berpikir lebih sulit untuk membentuk kulit luar dibandingkan dengan susunan formasi yang dia rencanakan untuk digunakan? Meski dia berpikir seperti itu, dia tidak akan pergi dan mengganggu Yu Hao. Setiap pesaing dapat memilih bagaimana mereka ingin menciptakan alat jiwa. Yu Hao terlalu cepat. Hanya dalam beberapa menit, sudah lebih dari 10 cangkang logam di atas meja pahatnya. Selanjutnya masing-masing darinya cukup besar. Dia perlu menempatkan beberapa dari mereka di tanah sebelum dia dapat melanjutkan pekerjaannya. Di antara 7 juri, penatua paling kiri mengerutkan alisnya dan berkata, "Jangan bilang bahwa anak cacat dari aliansi Muswe sedang mencoba untuk mengambil semua logam langka dengan menciptakan alat jiwa yang begitu besar." Ye Yuli juga mengerutkan alisnya. Dia juga memikirkan hal yang sama, tampaknya sangat mungkin. Sudah kurang dari 15 menit tetapi Yu Hao telah menggunakan banyak logam langka. Pada saat yang sama, ia telah menciptakan banyak potongan kulit luar. Sepertinya alat jiwa yang dia ciptakan hari ini akan menjadi sangatlah besar. Manfaat menciptakan alat jiwa seperti ini adalah dia bisa pergi dengan banyak logam langka, namun dia hanya menggunakan logam langka yang lebih murah dan belum menggunakan yang berharga. Hanya saja Ye Yuli tidak tahu apa yang dia coba ciptakan. Apakah ini karya aslinya? Ini akan menarik. Yu Hao sangat cepat dan tampak sangat serius juga. Namun tidak ada yang memperhatikan bahwa ia tampaknya linglung daripada sebelumnya. Meskipun ia masih tampak sangat gigih, sangat menyiksa untuk mengalami pemisahan spiritual. Akan luar biasa jika kekuatan spiritualku menjadi material. Ketika aku mencapai tahap material konkret, aku tidak akan memiliki banyak masalah menjalani pemisahan spiritual. Tentu saja, Yu Hao tahu bahwa dia seharusnya membuat susunan formasi ketika dia memiliki energi penuhnya. Hanya saja dia tidak bisa fokus sekarang. Bagian dari kekuatan spiritual yang telah dia pisahkan dari dirinya di gerbong telah meninggalkan tempat ini di bawah penyembunyian imitasinya dan kembali ke kota cahaya. Dia telah mencoba pemisahan spiritual sebelumnya, tetapi harus tetap dalam keadaan diam sehingga energinya akan fokus pada kekuatan spiritual yang telah dipisah dari tubuhnya. Namun kali ini berbeda. Tubuhnya sebenarnya harus bersaing di sini. Bersamaan ia memisahkan kekuatan spiritualnya untuk melakukan tugas-tugas lain. Dia berhasil, tetapi efek sampingnya masih membuatnya merasa pusing. Lebih jauh lagi bentuk spiritualnya dan tubuh aktualnya terus beralih dalam pikiran. Jika bukan karena fakta bahwa rohnya cukup kuat, perubahan terus-menerus ini akan membuatnya gila. Namun, ia mulai beradaptasi seiring berjalannya waktu. Jejak rohnya ada dalam bentuk spiritualnya. Kesadaran dalam jejak jiwanya perlahan-lahan terbangun. Dan dia berhasil memisahkan energinya di antara kedua sisi. Dia benar-benar multitugas sekarang. Namun dia tidak mungkin bisa membuat susunan formasi karena dia tidak bisa fokus dengan benar. Ketika bentuk spiritualnya terpisah darinya, Yu Hao mengumpulkan banyak kekuatan spiritual di dalamnya. Itu adalah pemisahan yang menarik. Keterampilan jiwanya juga bisa dipisahkan antara dua tubuhnya. Keempat keterampilan dari cincin jiwa pertama mata rohnya dialokasikan untuk bentuk spiritualnya. Tanpa deteksi spiritual di tubuhnya yang sebenarnya, ia hanya bisa membuat cangkang luar dari alat jiwa. Segera 1 jam berlalu.
Karena Ye Yuli telah menaruh sebagian besar perhatiannya pada Yu Hao selama waktu ini, ia mulai memikirkan beberapa hal. Apakah anak ini menciptakan alat jiwa berbentuk manusia? Bagaimana mungkin? Dari kulit luar yang dirakit Yu Hao, ia tampaknya membentuk bentuk humanoid. Namun, semua orang di dunia instruksi jiwa tahu betapa sulitnya membuat alat jiwa berbentuk manusia. Ye Yuli sudah mencobanya sebelumnya, namun alat jiwa berbentuk manusia membutuhkan terlalu banyak penghubung susunan formasi, persyaratan pada sumber daya yang dibutuhkan, dan jumlah susunan formasi yang harus dihubungkan, serta kendali seseorang terhadap alat jiwa terlalu tinggi. Bahkan seorang instruksi jiwa kelas 9 merasa sulit untuk membuat alat jiwa berbentuk manusia. Tetapi pemuda ini, yang bahkan belum berusia lebih dari 30 tahun, mencoba untuk membuatnya di turnamen ini. Kenapa dia begitu percaya diri? Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia dapat menciptakan alat jiwa berbentuk manusia dalam waktu 6 jam? Dan itu dapat membantunya memenangkan turnamen ini? Tidak mungkin. Mata Ye Yuli tiba-tiba menjadi cerah. Dia mulai mengerti apa yang sedang dilakukan oleh Yu Hao. Anak ini tidak bisa menggerakkan anggota tubuh bawahnya. Dia pasti akan menderita nantinya. Jika dia dapat membuat alat jiwa berbentuk manusia yang dapat membantunya bergerak, dia mungkin benar-benar menang. Namun alat jiwa yang berbentuk manusia seperti itu harus dilengkapi dengan alat jiwa tipe serangan tambahan. Tetapi aturan tersebut menentukan bahwa setiap pesaing hanya dapat membuat satu alat jiwa. Bagaimana dia dapat mengatasi dilema ini? Jangan bilang padaku bahwa dia akan kalah setelah menyelesaikan alat jiwa berbentuk manusia ini. Bahkan jika ini masalahnya, dapatkah dia benar-benar menyelesaikan ratusan susunan formasi yang diperlukan untuk alat jiwa berbentuk manusia dalam waktu 6 jam dan membuatnya bergerak? Itu benar-benar tidak mungkin. Tiba-tiba bintang langit Doulo merasa sangat bingung. Dia semakin penasaran saat dia menyaksikan Yu Hao. Yu Hao terus mengerjakan alat jiwanya, tetapi dia tidak membuat susunan formasi. Dia sekarang membuat beberapa komponen yang lebih kecil. Logam langka yang ia gunakan juga menjadi semakin berharga. Ini bak dalam surga penuh kemewahan di mana logam langka bertebaran di mana-mana. Namun, wujud spiritualnya segera dengan cepat melakukan perjalanan kembali ke kota cahaya, bahkan ketika dia menikmati pengalaman ini dengan tubuhnya yang sebenarnya. Akademi Teknik Kekaisaran Ryu benar-benar tenang sekarang. Tidak lama kemudian lampu akan padam. Para siswa akademi sudah lama kembali ke asrama mereka. Malam telah tiba dan cuaca tampak agak suram. Pencahayaannya sangat buruk saat malam tiba. Hanya lampu jiwa di sepanjang sisi dinding di akademi yang berhasil memberikan penerangan ke sekeliling mereka. Ada beberapa sosok yang berdiri di gerbang tidak jauh dari akademi. Mereka berhasil menyamarkan diri mereka ke dalam kegelapan. "Kenapa kamu ada di sini?" Suara wanita menawan terdengar sedikit cemas. "Jangan cemas," jawab sebuah suara dingin. Itu adalah suara yang bisa meninggalkan kesan mendalam dalam pikiran seseorang. Pada titik ini, garis cahaya bulan melintas melewati sudut gelap tempat mereka berada, memperlihatkan 5 sosok. Mereka menunggu dalam diam. Ada 5 orang. Itu adalah Cichua Chen, Jingxian, Xiao Xiao, Wang Dong'er, dan Wang Qi'er. Ya, baik Wang Qi'er dan Wang Dong'er ada di sini. Seluruh sekte Tang telah menunggu di luar hotel selain BB. Mereka semua tampak siap beraksi, meskipun mereka seharusnya beristirahat di kamar hotel sekarang. Wang Dong'er dan Wang Qi'er adalah 2 yang telah berbicara sebelumnya. Wang Dong'er mengerutkan alisnya dan mengungkapkan tatapan misterius di matanya. Dia tidak khawatir tentang operasi malam ini, tetapi dia tidak bisa menahan diri ketika dia mendengar bahwa Yu Hao akan melakukan pemisahan spiritual. Tubuh Yu Hao yang sebenarnya masih harus bertanding, dan dia diawasi oleh banyak mata di mana dia berada, termasuk banyak individu yang kuat dari kultus roh suci. Hidupnya mungkin sangatlah terancam. Hecaito tidak mungkin bisa melindunginya sendiri. Namun, sudah terlambat sekarang. Mereka hanya bisa mengikuti rencana dan pengaturan Yu Hao. Di sisi lain tempat, tidak hanya mereka akan beraksi,
di sekitar area Akademi Teknik Kekaisaran Ryu. Di sisi lain tempat, uang itu ada di kartu ini. Periksalah. Susansi ditutupi topi dan kerudung hitam. Jiang Nanan juga sama. Ada seorang pria parubaya yang licik di depan mereka. Dia melihat sekeliling, lalu dengan cepat mengambil kartu dari Susansi. Dia mengambil alat jiwa kecil dan memasukkan kartu ke dalamnya. Segera, nomor astronomi muncul di layar alat jiwa ini. Pria parubaya yang licik itu juga tampak jauh lebih santai. Di mana barang-barangnya? Susansi bertanya. Dia menggunakan dominasinya pada saat ini. Susansi dan Jiang Nanan tidak berpartisipasi dalam operasi di sisi lain karena lukanya relatif parah. Sebagai gantinya, dia mewakili Yu Hao untuk menyelesaikan kesepakatan dengan bawahan Chen An. Rencana Yu Hao tidak memungkinkan sesuatu yang bermanfaat bagi Sekte Tang untuk hilang melalui jari-jari mereka. Bahkan jika dua operasi lainnya gagal, logam langka yang mereka peroleh melalui kesepakatan ini sudah cukup untuk digunakan Sekte Tang dalam beberapa waktu. Bagaimana mungkin uang lebih penting daripada logam langka? Selain itu, sebagian besar pendapatan mereka berasal dari apa yang mereka menangkan dari turnamen bawah tanah, selain dari simpanan Su Jiu dan Wena. Menyelesaikan kesepakatan ini akan mengurangi kecurigaan Chen An. Sekte Tang mungkin bisa memanfaatkan hubungan ini di masa depan. Sebuah gelang dan 2 cincin diserahkan kepada Susansi. Dia memeriksanya dengan kekuatan spiritualnya. Dirasa semuanya baik-baik saja. Mereka menyelesaikan kesepakatan di sisi ini. Apakah semua barang ada di sini? Pria parubaya yang tampil untuk menyelesaikan transaksi bertanya dengan sedikit gelisah. Susansi mengangguk sebagai jawaban. Ekspresi pria parubaya itu melembut dan dia menarik tudung jubahnya di atas kepalanya saat dia melambai kepada mereka sebelum dia dengan cepat menghilang ke dalam malam. Susansi menyeringai dan berkata, "Ayo pergi Nanan, aku percaya operasi mereka akan segera dimulai. Jadi mari kita bersiap untuk berkoordinasi atau membantu. Aku ingin tahu bagaimana keadaan Yu Hao sekarang." Baiklah, Jiang Nanan setuju dengan lembut dan mereka berdua menghilang ke dalam kegelapan. Di dalam istana Kekaisaran Ryu, putra mahkota Sutiantran sedang membaca buku di ruang kerjanya ditemani oleh Jusi. Sutiantran tiba-tiba mendongak dan tersenyum saat berbicara dengan Jusi. "Jusi, apakah kamu ingin menonton turnamen rekayasa alat jiwa yang hebat? Kamu juga seorang instruktur jiwa, jadi kamu harusnya tertarik dengan hal itu." Jusi tertegun sejenak. "Itu bukan ide yang bagus yang mulia. Bagaimana Anda bisa muncul di tempat seperti itu dengan statusmu?" Sutiantran tersenyum dan menjawab, "Tidak apa-apa. Yang harus aku lakukan adalah menyembunyikan identitasku. Akan ada hasil akhir malam ini. Bahkan jika logam langka harus diberikan, keuntungannya harus berakhir di tangan keluarga kerajaan. Selain itu, kultus roh suci memiliki selera yang luar biasa dan mereka tidak akan begitu taat dan stabil jika bukan karena keuntungan ini. Selain itu, kaulah yang menyaksikan turnamen. Aku tidak akan mengikutimu. Pergi jika kamu mau." Kata-kata sampai ke ujung lidah Jusi tapi dia menahannya untuk berbicara pada akhirnya. Apakah kamu khawatir bahwa bekerja dengan kultus roh suci seperti berurusan dengan iblis?" Sutiantran melihat keraguannya dengan satu pandangan. Jusi mengangguk ringan dan berkata, "Kultus roh suci adalah sekte yang terdiri dari para mas roh jahat dan mereka ditolak masyarakat umum. Proses berpikir mereka secara drastis berbeda dari cara berpikir para mas roh normal. Aku takut." Sutiantran melambaikan tangannya. 3 kekaisaran asli benua Doulo tidak akan pernah mengejar kecepatan pengembangan alat jiwa kita apapun yang mereka lakukan. Dan kekuatan nasional kita jauh lebih unggul daripada masing-masing dari mereka. Dengan kekuatan kita saat ini, kita dapat menangani satu kekaisaran ataupun negara, tetapi mempersatukan dan menaklukkan
seluruh benua sangatlah menantang. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.